Hello again people, thank you for still watching Entertainment News. Yap, Maria. Ya. Masih ingat gak dongeng yang sering kali diceritakan oleh entah ayah atau ibu kamu waktu masih kecil? Waktu kecil aku mau tidur siang atau mau tidur malam nih biasanya diceritainnya kayak bawang merah bawang putih ya kan. Terus si kancil banyak tuh kan serinya. Terus Malin Kundang, Sangkuriang, banyak deh pokoknya cerita-cerita rakyat zaman dulu ya kan. Nah nih ada berita terbaru tentang teater drama musikal yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Drama musikal ini cerita dari Jawa Tengah aku tahu nih. Pasti cerita tentang gadis lugu yang cantik, yang kecil, terus dikejar-kejar sama buta ijo. Gadis dikejar buta ijo, ya kan? Ini tentang Timun Mas. Timun Mas adalah sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Bercerita tentang seorang anak yang lahir dari sebuah timun keemasan yang harus diserahkan kepada raksasa pada ulang tahunnya yang ke-17. Dongeng tersebut kembali digarap oleh Rama Suprapto, seorang sutradara terkenal di dunia pertunjukan. Dalam cerita kali ini, ia menambahkan unsur komedi, edukasi, dan teknologi, serta membuat alur baru yang lebih ringan. Jadi setelah 2003, 4 tahun kemudian bikin Timun Mas Script, tapi nggak laku-laku jualannya. Jadi ya insya Allah sekarang akan menjadi satu pagelaran gitu. Jadi buat saya menarik karena Indonesia kekurangan sebenarnya dongeng-dongeng yang kita dulu didongengin sama eyang-eyang kita sebelum tidur. Nah sekarang saya mau bawa itu sebagai satu drama musikal bentuknya teater. Jadi saya sekarang mau membawa Timun Mas dibawa ke panggung kekinian. Saya mau bikin sesuatu yang beda, jadi semoga yang lain bisa lihat dan nonton bersama keluarganya. Sebenarnya ini lebih modern karena kita menggabungkan antara dunia yang cerita Timun Mas dari cerita tradisi dengan dunia yang sekarang. Ya, jadi saya pengen ini sesuatu yang baru. Musik juga nggak bisa bikin musik satu gaya. Saya ada gaya R&B-nya, ada gaya hip hop, ada musik etniknya gitu, dan ada musik modernnya. Itu dicampur jadi satu. Jadi buat saya itu satu tantangan. Ditambah lagi semua pemeran nyanyi. Memang kalau dilihat bukan kendala sih, cuman tantangan saya adalah gimana nih menyatukan orang-orang profesional dengan gaya profesinya mereka yang beda-beda ditaruh di satu cerita. Dan mereka harus menyuguhkan ini secara profesional kepada masyarakat. Ini susah, skrip ini susah. Maksudnya dalam artian kayak gini, ini drama musikal tapi ceritanya anak-anak. Jadi gaya bahasa kita kan juga gaya penuturannya gaya yang dimengerti oleh anak-anak. Harus lugas dan pilihan kata-katanya dari kami berempat penulis, kami pengennya juga harus mendidik, nggak ada kata-kata kasar. Itu kita usahakan seminimal mungkin. Tantangannya lebih ke situ. Penuturannya harus lugas. Ceritanya kita juga harus bikin plotnya juga menarik untuk anak-anak karena anak-anak bosenan. Dan yang part yang paling susah memang sebenarnya pada part ketika akhirnya naskah itu ada beberapa yang dijadikan libretto atau dinyanyikan. Itu tuh tantangannya di situ. Dari awal kan memang kita udah buat ada tokohnya ini, kemudian karakternya seperti apa. Nah dari situ masuk ke proses audisi nih oleh Mas Rama. Nah orang-orang yang ada sekarang, pemain-pemain yang ada sekarang, emang mereka yang sudah kualifikasinya memang cocok untuk memerankan itu dan sudah lolos audisi. Di sini pemain-pemainnya itu ada siapa? Angel Peters, ada Ralin Syah, ada Ria Irawan, ada Maira, dan banyak lagi. Mengangkat nilai dan akar budaya tanah air. Itu yang memang seharusnya nggak boleh luntur ya, sekalipun kita sekarang hidup di era yang sangat modern. Nah, seperti harapan para penggarap drama musikal tadi, ini kan ingin memperkenalkan kembali sama anak-anak, membangkitkan kembali kecintaan terhadap cerita-cerita rakyat Indonesia. Jadi mudah-mudahan juga pesan moralnya nyampe, dan apalagi disampaikan dengan cara yang menghibur, tarian, nyanyian. Ini pasti oke banget ya, apalagi pemain-pemainnya tadi kita lihat Ralin Syah, Ria Irawan, dan Angel Peters juga nih pasti seru banget.
banget. Dan ada beberapa pemain dari drama musikal Timun Mas yang juga akan berbagi cerita tentang bagaimana serunya bermain di Timun Mas. Iya, mereka akan menceritakan peran dan kesulitan yang mereka alami. Salah satunya adalah Ria Irawan. Drama musikal Timun Mas yang digarap oleh Rama Suprapto didukung oleh artis-artis terkenal. Di antaranya Angel Peters, Nola Bitri, Raline Shah, Ria Irawan, serta Indra Birowo. Di sela-sela latihan, mereka sempat menceritakan tentang karakter yang mereka perankan, serta kesulitan mereka dalam mempersiapkan pertunjukan panggung ini. Di drama musikal Timun Mas, gue mendapatkan peran kakak dari Raja yang anaknya Mawar itu sebetulnya sudah dianggap anak sendiri. Tapi ketika Raja punya anak sendiri, yaitu Timun Mas, akhirnya tergeserlah posisi Mawar yang tadinya sudah dijanjikan untuk menjadi penerus tahta. Peran aku di Timun Mas ini jadi orang jahat, jutek, judes, kejam. Tapi dia sebenarnya putri yang baik, tapi dirasuki oleh ilmu dan kekuatan hitam, jadi dia jadi orang jahat. Jadi Timun Mas itu ceritanya mengenai seorang anak yang lahir dari keluarga kerajaan, tapi dia dibuang oleh budenya sendiri, dibuang oleh Wolfie karena dia mengingini anaknya sendiri untuk menjadi penerus tahta. Jadi, apalagi untuk sebuah proses yang ditonton dalam jarak jauh, nggak pakai lensa zoom in bisa turunan gitu, kita harus mempersiapkan penguasaan dari karakter itu sendiri dulu. Habis itu penguasaan dari panggungnya. Dari penguasaan panggung kita ada kesadaran dalam membawakan karakter tersebut dan kesadaran terhadap ruang. Kesadaran ruang itu yang memerlukan imajinasi aktor. Jadi kalau kita berdiri di sini, kita udah tahu oh di sebelah sini ada orang, di belakang kita nutupin orang atau enggak, atau orang nutupin kita harus bergeser kemana. Aku rasa untuk persiapan aku sendiri lumayan banyak. Sekarang kita udah mulai latihan intensif, jadi dari pagi sampai jam 10 malam. Jadi semua dilatih, mulai dari vokal, koreografi, acting. Bedanya pasti kalau untuk live kan we have to think on our feet. Semuanya harus spontan, harus pede, harus tahu, yakin, dan ingat move-nya dari mana ke mana. Karena semua itu konsekuensi kalau kita salah move, yang lain juga reaksinya jadi susah. Jadi semuanya itu harus yakin, semuanya itu harus mateng, preparasinya itu harus jauh lebih mateng daripada film. Karena udah nggak ada cut-cut lagi, semuanya live. Kalau ini aku lebih serius karena aku karena ini kan semuanya live kan. We're doing it live. Nggak ada yang kayak break dulu, cut dulu gitu, nggak ada. Semua itu mesti. Jadi yang paling penting itu adalah buat aku menjaga kita harus tetap stabil, menjaga emosi sebagai pemain gitu, jangan breaking the character pada saat kita sedang bermain di situ gitu sih. Kesulitannya sendiri karena acting dalam teater ini menurut saya jauh lebih susah daripada mungkin acting dalam frame kamera gitu ya, mungkin untuk sinetron atau apa. Palingan scene terakhirnya sih, scene berantem-berantemnya gitu. Hutan ini memang selalu menjadi rumahku. Aku punya 4 orang ibu yang sangat menyayangiku, dengan isi hutan sebagai sahabat. Akhirnya semua kekuatan hitam sudah berkumpul. Itu artinya kemenangan sudah di tangan. Ya ampun, udah gede ya? Siapa? Aku? Itu bukan Angel Peters. Ya iya dong, masa mau kecil terus. Dan semakin ini ya terasah talentanya, nggak cuma nyanyi tapi juga berakting dan ditambah lagi menari. Luar biasa. Pokoknya sukses untuk persiapan pagelaran drama musikal Timun Masnya ini. Semoga semakin banyak anak-anak Indonesia yang semakin cinta nih sama budayanya, sama cerita-cerita rakyat Indonesia ya kan.